Selamat datang di channel Main Komputer. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan atau membuat database di MySQL database menggunakan CMD. Pada video sebelumnya, kita sudah membuat sebuah tabel pada database. Tabel siswa. Video kali ini kita akan membuat atau membuat fill atau kolom pada tabel yang sudah ada, menambah file fill atau kolom pada tabel. Nah, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah membuka aplikasi SAMPP. Oke, klik start pada SAMPP-nya. Setelah itu kita masuk ke command prompt atau bisa langsung ditekan tahan tombol Windows pada PC atau laptopnya Windows, tekan R, Windows plus R, ketikkan CMD, klik atau tekan enter. Di sini kita sudah masuk ke tabel, bukan tabel ya, command prompt CMD-nya. Sebelum masuk ke database, kita harus ketikkan terlebih dahulu pada CMD-nya cd spasi c titik 2 slash sampp mysql slash mysql slash bin, tekan enter. Selanjutnya ketikkan mysql spasi min u spasi root spasi min p. Oke, untuk passwordnya dikosongkan saja, bisa langsung ditekan enternya. Di sini kita sudah masuk ke database SQL-nya. Kita tampilkan dulu daftar atau menampilkan daftar database. Nah, menampilkan database-nya dengan mengetikkan show databases, ditambah S-nya, bukan databases. Enter. Terus kita pilih database-nya. Database-nya sudah ada di sini. Pada video sebelumnya kita sudah membuat database siswa. Nah, di sini kita masuk dulu ke dalam database siswanya dengan mengetikkan di command prompt-nya use siswa, ya, nama database-nya siswa. Titik koma enter. Kita sudah masuk ke database siswa. Kita tampilkan dulu daftar tabel atau tabel yang sudah kita buat di database siswa. Untuk menampilkan tabel pada database siswa, ketikkan show tables, titik koma enter. Tabel pada database siswa yang video sebelumnya kita buat, tabelnya nilai ya, nilai. Ini tabel absennya baru saya tambahkan juga. Oke, untuk video ini kita hanya akan menambah fill atau kolom pada tabel. Kolom-kolom misalnya kita lihat dulu, kita tampilkan dulu struktur atau atribut tabelnya dengan mengetikkan des, nama tabelnya apa, untuk melihat atribut-atribut pada tabel nilai. Kita ketik tambah nilai des, nilai titik koma enter.
Nih atribut-atributnya sudah kita buat ya. Di atributnya itu ada NIS, IPA, IPS, ya kolom maksudnya itu kolom NIS, nilai IPA, nilai IPS, agama dan bahasa Indonesia dengan tipe data integer semua. Untuk kunci primary key-nya terletak pada NIS, defaultnya not null ya. Nah, not null semua ini. Nullnya berarti tidak boleh, kosong harus diisi. Nah, pada video kali ini kita akan menambah kolom. Nah, kita akan menambah kolom atau fill pada tabel. Untuk menambah fill atau kolom bisa kita gunakan dengan cara seperti ini. Ketik di command promptnya alter tabel ya, alter tabel, nama tabelnya nilai. Oke, alter tabel nilai, add. Nah, add untuk menambah kolomnya, add apa nama kolom berikutnya. Misalnya kita ingin menambahkan untuk kolom nilai penjaskes ya, nilai olahraga, nilai penjaskes. Atau kita ganti, kita buat nilai matematika ya, matematika. Oke, untuk tipe datanya sama, integer juga. Jumlah value-nya kita buat 2, samakan saja. Not null. Oke. Not null, titik koma, enter. Oke. Query oke, tandanya sudah berhasil. Coba kita lihat dash, kita lihat menampilkan atribut pada tabel nilai. Dash nilai. Oke, titik koma. Untuk kolomnya atau fill-nya sudah kita tambahkan matematika dengan tipe data sama dengan fill yang lain, not null. Terus kalau kita pengen menambahkan kolom atau fill di awal misalnya sebelum NIS ya, di awal sebelum NIS berarti seperti ini cara mengetikkannya, alter tabel di awal ya. Jadi ini yang cara pertama tadi, dia akan melanjutkan di bawah matematika, ada kolom lagi nanti mau kita buat, dia akan otomatis menambah bawah. Itu cara pertama. Cara yang kedua kalau add ya, kalau cara yang kedua add yang pertama itu otomatis dia ke bawah. Cara yang kedua kita akan membuat kolom di awal sekali, di atas sekali. Berarti dia sekarang kolom yang pertama NIS. Nah, kita buat di awal sekarang nih. Berarti kita buat nomor ya, nomor apa? Nomor baris. Kita buat nomor baris dulu. Alter tabel, nama tabelnya nilai. Oke. Add kolom
Oh, add kolom nama filenya apa, sebelum nama filenya kita buat nis misalnya dah. Nama filenya ini sudah ada. Untuk pertama berarti kita buat nomor aja ya, NU. Tipe datanya kita buat integer, valuenya ada sama 2. Terus boleh kosong ya, kita buat aja, biarkan aja notebooknya dikosongkan aja karena ini bisa diisi atau tidak. Nanti kita tambahkan nilai default untuk nomor otomatisnya. Terus first, oke, titik koma, enter. Oke, kita coba cek lagi, des nilai, titik koma, enter. Nah, ini cara yang kedua untuk membuat sebuah kolom atau field untuk barisan atau paling pertama, bukan barisan ya, untuk kolom pertama. Nah, jadi tadi kolom pertama itu nis. Nah, ini cara yang kedua untuk peletakan kolom pertama, dia menggunakan add kolom first ya. Statusnya null, boleh kosong, yes. Yang lain itu tidak boleh kosong. Terus kalau kita ingin menambahkan tabel setelah field tertentu, kita mau menambahkan field di tengah-tengah atau di bawah atau setelah field tertentu atau setelah kolom tertentu. Caranya ketik alter tabel, nama tabelnya apa yang mau kita buat nih. Misalnya kita membuat nama, ini kan ada nomor, nis, IPA, IPS, nama. Setelah nis kita buat nama ya, nama add kolom nama tabelnya nilai ya, salah nilai add kolom, nama kolomnya apa, nama misalnya. Oke, nama kita letak setelah nis ya, berarti kolom pertama nomor, kolom kedua nis, kolom ketiga nama siswa maksudnya ya, nama, tipe datanya integer, varchar ya, varchar karena nama ya, varchar. Oke, value-nya kita buat maksimal 30 saja. Oke, cukup panjang namanya. Value-nya 30. Kita buat di sini tidak boleh kosong ya, not null. Oke, not null. Terus after ya, after di mana nih mau kita buat, di setelah nis ya, after nis, titik koma, enter. Oke, di sini sudah kita tambahkan sebuah kolom nama untuk letaknya setelah kolom tertentu. Ini cara menambah kolom, ada 3 ya. Nah,
Coba kita lihat lagi des, kita tampilkan struktur atau atribut tabelnya. Des nilai, benar tidak? Kolom nama sudah kita buat setelah kolom nis. Oke, kolom nama sudah kita buat setelah kolom tertentu. Nah, di sini kita buat nama setelah kolom nis. Sudah? Terima kasih sudah menonton video kali ini. Untuk video berikutnya kita akan mengubah tipe data pada kolom, lebar pada kolom tabel, ya. Tipe data atau lebar kolom pada tabel.